Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana koneksi antara kamu dan dia hari ini, tanggal 2 Oktober 2023. Boleh kalian fokuskan pada orangnya, siapa dia, dan aku akan menarik energi dari kalian. Aku lihat di sini kamu berdealing dengan seseorang yang belum percaya diri atau belum mendapatkan kesenangan ya di dalam hidupnya, uh, dan dia juga belum bisa menemukan seseorang yang tepat untuk mengisi kekosongan hati dia gitu. Dan inilah masalah yang mengakar di diri dia, di kehidupan dia, yang ngebuat dia menjalin hubungan dengan siapapun itu selalu nggak berhasil, karena dia tuh belum ada kepercayaan diri dia, dia dalam hidupnya belum mendapatkan kestabilan. Dan aku lihat juga di sini orang ini memang orang yang egois, orang yang cemburuan, orang yang manipulatif, bahkan memiliki perilaku yang mendominasi. Dan nampaknya ini orang yang lebih tua dari kamu ya. Orang ini belum seimbang, orang ini mungkin gak sabaran, orang ini sembrono, orang ini juga gak bisa dipercaya, belum stabil ya. Dari segi apapun dia belum stabil, dan aku lihat di sini bahkan dia tidak bisa mendukung pasangannya dalam segi apapun. Ya masih masih apa ya, labil, masih ya belum bisa dipegang lah, tanggung jawabnya ya, belum bisa dipegang lah omongannya kayak gitu ya. Dan aku lihat di sini juga orang ini tidak pernah jujur sama kamu, selalu melakukan kecurangan, dan bahkan mungkin dia ini sering berselingkuh ya. Dia orang nggak setia, atau mungkin dia punya seorang simpanan ya, atau mungkin dia pernah menggunakan pelacuran, oh maaf ya, yang semacam itu ya. Dia pernah melakukan menggunakan pelacuran seperti itu. Orang ini memang serakah, orang ini malesan ya. Ya sulit deh. Bahkan di sini dia dapat mengabaikan pasangannya atau anak-anaknya gitu. Jadi aku lihat mungkin di sini ini pasangan yang pernah menjalin kesahan hubungan dengan kamu, atau mungkin dia pernah menikah terus dia bercerai. Nah, kamu berdealing dengan orang ini ya. Jadi sulit banget ya. Orang ini memang tidak berperasaan ya. Bahkan di sini dia bisa menggunakan uang untuk manipulasi kamu ya, atau dia bilang kalau dia ini orang kaya tapi nyatanya tidak, ya, seperti itu bisa. Intinya orang ini manipulatif banget, apalagi masalah tentang keuangan gitu ya, tentang keuangan. Dan aku lihat sekarang tuh dia lebih ke hati-hati ya untuk melangkah, terutama ke kamu, karena aku lihat di sini dia sempat sih mengutarakan perasaannya ke kamu. Cuman kalian ini mengalami konflik yang menegangkan ya dalam hubungan kalian, dan akhirnya di sini dia uh, menutupi perasaan dia ya. Bahkan di sini dia tidak bisa mengungkapkan perasaan dia, sampai dia itu sering banget emosian. Dia sampai secara emosi dan mental dia itu merasa kayak nggak stabil gitu ya, karena dia frustasi, menahan diri untuk tidak mengutarakan perasaan dia terhadap kamu. Karena gini, karena kalian itu sering sering sekali berkonflik, sedangkan orang ini tuh sebenarnya nggak mau sering berkonflik sama kamu ya. Mungkin memang keadaan dia belum bisa untuk berkomitmen dengan kamu gitu ya, atau memang sifat dia yang belum bisa uh, apa ya, dekat, atau belum bisa
satu frekuensi lah dengan kamu kayak gitu. Dan dia ini pengennya dia dan kamu itu satu frekuensi, sejalan pemikirannya, atau dalam apapun itu pengennya sejalan gitu ya. Tapi ya udah, karena aku lihat juga kalian sama-sama saling menarik diri ya, jadi benar-benar saat ini tuh dia merasa frustasi banget karena memendam perasaan dia terhadap kamu. Dan aku lihat juga dia melihat bahwa hubungan kamu dengan dia ini memang sering mengalami situasi yang tidak sehat ya dalam hubungan. Jadi di sini bahkan ini mempengaruhi mental dia dan mental kamu. Makanya di sini dia harus menghindari konflik dengan kamu, menghindari perbedaan argumen dengan kamu. Akhirnya di sini dia melarikan diri dari konfrontasi kalian ya, dari konflik kalian, dari argumen kalian. Akhirnya di sini dia meninggalkan suatu masalah yang enggak terselesaikan. Ya kalian berselisih dalam suatu kepercayaan. Jadi kamu nampaknya curiga gitu sama dia, tapi dia tidak bisa dengan tepat untuk meyakinkan kamu agar kamu percaya sama dia gitu ya. Akhirnya di sini ya dia pergi dari kamu itu dengan situasi kamu masih punya keraguan ke dia ya. Dan ini juga akibat dari komunikasi yang kurang intens di hubungan kalian kayak gitu. Jadi entah apa gitu, mungkin kamu curiga bahwa dia selingkuh gitu kan, karena jarang sekali ada komunikasi di antara kalian. Kamu sering dianggurin, kamu sering diabaikan. Tapi dia nggak bisa meyakinkan kamu karena mungkin dia kesal, karena mungkin dia secara emosional juga tersulut gitu ya. Akhirnya di sini dia ya udah mending lari dan pergi meninggalkan kamu kayak gitu. Nampaknya orang ini masih hidup dalam bayang-bayang kamu ya, dalam bayang-bayang masa lalunya yaitu kamu. Karena sekarang ini sebenarnya mungkin dia sudah punya pasangan ya, entah dia sudah menikah ataupun baru pacaran atau ya baru calon gitu ya. Tapi nampaknya dia merasa tidak adil dengan pasangannya sekarang. Dia merasa tidak mendapatkan keadilan dari pasangannya, entah apa yang dilakukan pasangannya. Intinya di sini dia masih menjadikan kamu sebagai mantan terindah dia. Dia masih hidup dalam bayang-bayang kamu. Ya, dia masih masih kepikiran kamu, masih membanding-bandingkan kamu dengan pasangan dia sekarang kayak gitu ya. Intinya dia belum bisa move on dari siapapun ya, kepada siapapun gitu ya. Dia intinya dia nggak bisa membuka hati pada siapapun, hatinya ya masih sama kamu terus kayak gitu. Dia bahkan masih dalam bayang-bayang kamu. Dia belum bisa menghilangkan keistimewaan yang pernah dia dapat dari kamu gitu ya. Intinya di sini dia masih selalu mengingat-ingat saat menyenangkan ataupun saat dalam keadaan bertengkar ataupun apalah ya, itu masih masih kuat di ingatan dia tentang kamu gitu. Intinya dia masih selalu kepikiran kamu terus deh. Hubungan dia dengan pasangannya itu lagi bukannya dibilang nggak baik-baik aja ya, tapi apa ya, masih masih kamulah yang menjadi seseorang di dalam kehidupan yang dia anggap istimewa ya. Dia masih belum bisa move on dari kamu, dia belum bisa membuka hatinya pada siapapun. Kalau dia di sini sudah bersama orang baru ataupun pasangan dia yang sah sekarang ataupun calon pasangan gitu, dia masih selalu hidup dalam masa lalunya bersama kamu. Dia masih ya selalu memikirkan dirimu, dia masih hidup dalam bayang-bayang kamu kayak gitu ya. Jadi dia belum bisa membuka hatinya untuk siapapun. Saat ini dia sedang mencoba untuk melepaskan diri dari hubungan dia yang tidak nyaman gitu ya, dan dia sedang mencoba untuk mengembalikan perasaan dia lagi pada orang yang memang benar-benar dia sayangi, benar-benar dia cintai. Jadi di sini dia ingin meninggalkan hubungan yang pernah membuat dia merasa terjebak dalam suatu hubungan yang gak nyaman.
Dan aku lihat di sini yang bahkan membuat dia merasa murung, sangat-sangat murung, cemas kayak gitu ya. Merasa takut ya, intinya dia merasa nggak nyaman, nggak tenang, nggak aman kayak gitu. Nah sekarang dia pengen melepaskan diri dari hubungannya dengan, ya mungkin dengan pasangan dia sekarang, karena di sini kan dia merasa tidak adil uh, menjalin hubungan dengan pasangannya sekarang kayak gitu. Dia nampaknya pengen melepaskan diri dari pasangan dia yang sekarang untuk untuk mendatangi kembali atau untuk menemukan kembali seseorang yang memang dia cintai. Dia sempat membuat trik untuk uh, kisah cintanya bersama kamu, tapi nampaknya dia yang terjebak sendiri oleh permainan trik dia gitu. Nah sekarang dia sadar, dia pengen terlepas dari permainan trik dia ya, karena dia merasa tidak nyaman dengan pasangannya sekarang. Ada pembatalan suatu komitmen di sini yang bahkan di sini membuat keluarga dari kedua belah pihak itu marah gitu ya. Karena di sini sudah menunjukkan ketidakada harmonisannya atau ketidakada bahagiaan di antara kalian, baik ini mungkin ini dengan pasangannya sekarang ya, bisa jadi intinya orang-orang terdekat dia akhirnya ya marah gitulah ya. Mungkin ini juga akibat dari miskomunikasi atau kesalahpahaman di hubungan dia, seperti itu. Jadi intinya ada suatu pembatalan komitmen. Ya, ingin berkomitmen tapi dibatalkan kayak gitu deh. Ya, dan aku lihat di sini dia sudah mulai mengikuti kata hati dia. Dia ingin datang kepada orang yang dia cintai, orang yang dia sayangi, orang yang dia kasihi, dan bahkan di sini dia ingin menawarkan suatu lamaran cinta ataupun tunangan ataupun pernikahan ya. Dan aku lihat di sini memang orang yang dia tuju adalah kamu, dan ini memang dalam proses ya, dalam proses perjalanan dia menuju kamu. Entah apa yang perlu dia persiapkan, tapi intinya ini masih dalam proses ya. Dia belum 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 apa ya, belum dengan waktu cepat gitu ya yang dia akan datang, karena ada kemungkinan sebulan lagi gitu. Jadi makanya ini masih dalam proses ya. Ya gitu deh, intinya dia udah yakin, udah bisa menetapkan hati dia untuk kembali lagi pada pasangan yang dia cintai, yaitu kamu. Aku lihat gitu ya dia, tapi ini lagi dalam proses perjalanan menuju kamu ya. Aku rasa gitu. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio dan Pisces, Libra, Gemini dan Aquarius. 12 zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.